Hai. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu ceria. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Berdoa, disilahkan. Selesai. Anak-anakku, hari ini jumpa lagi dengan Bu Indah di sini. Kita belajar apa ya hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik dan komponen-komponennya. Nah, agar lebih jelas, yuk simak video berikut. Hah? Lampu mati kayaknya deh. Yang ini lampu, yang lain nggak mati. Hah? Yang ini mati, yang lain tuh nggak mati. Loh, ya kan beda. Kalau listrik rumah itu pakainya rangkaian paralel namanya. Adik tahu nggak macam-macam rangkaian listrik? Enggak, Oh, belum diajari. belum. Yuk belajar. Bi. Ada apa? Ini senternya kok mati, baterainya habis. Oh iya Bang. Nah ini deh, senter ini rangkaiannya berbeda sama yang dipakai untuk rumah. Nah, mau tahu macam-macam rangkaian listrik? Mau. Nah, kakak juga mau tahu? Nah, ya kita lihat videonya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang rangkaian listrik seri dan paralel, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan hari ini. Yang pertama, komponen yang akan kita gunakan yaitu saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua, kita akan menggunakan kabel. Kabel ini adalah sebagai penyalur arus listrik. Komponen yang ketiga yaitu lampu. Lampu sebagai benda yang dialiri arus listrik. Komponen yang keempat, baterai. Baterai sebagai sumber energi listrik yang akan kita gunakan pada percobaan hari ini. Nah, setelah kita tahu komponen-komponen yang kita gunakan, selanjutnya yuk kita coba untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Pada percobaan yang pertama ini, kita akan membuat rangkaian seri sederhana. Langkah pertama, kita sambungkan dulu kabel dengan dudukan lampu. Jadi dudukan lampu ini sudah dipasangi lampu. Kita sambungkan. Kemudian ujung yang satunya kita sambungkan kedudukan lampu yang satunya lagi. Nah, setelah tersambung, kemudian kita ambil kabel yang lain untuk kita sambungkan ke bagian dudukan lampu sisi yang lainnya. Hati-hati ketika menyambungkan kabelnya. Kemudian kita pasangkan kabel yang satunya di sisi yang lainnya. Mengapa lampu harus diletakkan pada dudukan lampu? Agar kita lebih mudah menyambungkannya ke kabel. Kalau tidak diletakkan di dudukan lampu, akan lebih sulit kawan, karena tidak ada tempat untuk memasukkan kabelnya ini, karena kita membuat rangkaian listriknya sederhana. Jadi kabel yang kita gunakan juga kabel kecil, lampu yang kita gunakan juga lampu kecil. Oke, setelah itu kemudian salah satu kabel kita sambungkan ke salah satu ujung saklar. Nah, ketika saklar sudah tersambung dengan lampu, maka kemudian ujung-ujung kabel yang tersisa kita sambungkan
ke dudukan baterai agar nanti tersambung dengan sumber listriknya. Hati-hati ketika memasangkannya. Nah, sekarang kita coba untuk memasangkan baterainya. Jangan sampai salah meletakkan kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, ternyata rangkaian dengan seri yang kita buat sudah berhasil menyala. Nah, setelah ini tinggal kita rapikan dengan menggunakan isolasi. Pada percobaan yang kedua ini, kita akan mencoba untuk membuat rangkaian paralel sederhana. Langkah pertama, kita pasangkan masing-masing sisi dudukan lampu dengan kabel. Kita pasangkan kabelnya. Sisi satunya juga kita pasangkan kabel dengan warna yang berbeda. Kita lakukan langkah yang sama untuk dudukan lampu yang satunya. Nah, ketika sudah masing-masing dudukan lampu sudah terpasang seperti ini, maka langkah selanjutnya kita pasangkan kabel yang ketiga. Nah, ini kita akan membuat rangkaian paralel. Agar rangkaiannya bercabang, maka kita pasangkan lagi kabel yang sudah. Ini cuma zoom-zoomnya biar kelihatan. Kita lakukan untuk sisi yang satunya. Nah, setelah semua kabel tersambung ke lampu, selanjutnya kita akan memasang saklar. Jadi kita ikatkan kabel, salah satu sisi ujung kabel ke salah satu lubang dudukan saklar. Oke, kita pasang untuk sisi yang satunya. Nah, setelah siap seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pasangkan masing-masing ujung kabel pada sambungan baterai. Ini agak perlu hati-hati ya kawan, karena memang ujung kabel baterai, dudukan baterai sangat kecil sehingga sedikit sulit untuk disambungkan. Nah, setelah seperti ini kita coba terlebih dahulu rangkaian yang kita buat sudah berhasil atau belum. Kita pasangkan baterai pada dudukan baterai. Hati-hati memasangkannya, tetap perhatikan kutub positif dan negatifnya. Kita coba. Nah, ternyata lampunya menyala. Setelah ini baru kita rapikan kabel-kabelnya. Nah, anak-anak hebat, kita sudah berhasil membuat percobaan rangkaian seri sederhana dan rangkaian paralel sederhana. Coba kita nyalakan. Nah, dari kedua rangkaian ini, kita dapat membuktikan bahwa apa keuntungannya rangkaian seri? Keuntungan rangkaian seri yaitu lebih hemat kabel, karena kabel yang kita gunakan lebih sedikit, karena memang tidak bercabang-cabang. Sedangkan itu menjadi kekurangannya rangkaian paralel. Rangkaian paralel membutuhkan lebih banyak kabel, sehingga lebih boros kabel. Nah, apa kemudian kerugiannya rangkaian seri? Ternyata kerugiannya rangkaian seri yang pertama, nyala lampunya lebih redup daripada rangkaian paralel. Yang kedua, apabila satu lampu saja padam,
kita ambil ya teman-teman ya, maka lampu yang lain juga ikut padam. Itu adalah kekurangan rangkaian seri. Nah, apa kemudian kelebihan rangkaian paralel? Nah, kelebihan rangkaian paralel adalah nyala lampunya lebih terang. Nah, kelebihan yang kedua, apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap bisa menyala. Nah, itulah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel yang sudah kita buktikan dengan percobaan ini. Nah, udah selesai. Sudah tahu kan bedanya rangkaian listrik? Nah, Nah, apa Bu? Kalau rangkaian listrik seri itu disusun secara tidak bercabang. Kalau Terus? kalau rangkaian paralel itu disusun secara bercabang. Kalau rangkaian seri kabelnya lebih hemat dari paralel. Tapi kalau seri, kalau lampunya dicabut satu dari tempat dudukan lampu, yang lainnya juga ikut mati. Kakak tahu? Oh. kalau seri nyala lampunya lebih redup, kalau paralel lebih terang. Nah, bagus. Jadi sudah tahu ya bedanya rangkaian listrik ya. Nah, bagus. Nah, teman-teman juga sudah tahu kan? Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai Sampai jumpa.